Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini ya kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian ilmu akidah ya dasar, itu mengkaji salah satu matan ya akidah sunnah yang ditulis oleh ulama besar ya Ibnu Abi Zaid ya Al-Qayrawani rahimahullah taala yang wafat tahun 386 Hijriah. Kita sampai di pembahasan sifat Allah yang terakhir ya, yang disebut di dalam matannya ini. Dan ini yang sangat panjang ya pembahasan ini, bahkan perdebatan ya yang begitu panjang dan juga muncul penyimpangan ya di awal. Bahkan para ulama salafus soleh dulu harus berjuang sangat keras ya di dalam melawan penyimpangan ini ya, yaitu seputar kalamullah ya, firman Allah Ta'ala. Dan banyak sekali ya para ulama ya khususnya di era tabiut tabiin ya, di era era salaf yang akhir itu banyak melakukan bantahan-bantahan ya, bahkan ketika kebid'ahan ya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, khalqul Quran, itu kemudian dibela oleh penguasa ya, bahkan dipaksakan. Jadi ini merupakan terorisme ya dalam pemikiran ya, jadi atau ekstremisme ya, radikalisme dalam pemikiran. Jadi memaksakan ya pemikiran perkataan ini ya kepada rakyatnya ya, yaitu yang dilakukan oleh penguasa di zaman di Kekhalifahan Abbasiyah, yaitu diawali oleh Khalifah Al-Ma'mun ya, ini anak dari Harun Ar-Rasyid ya. Nah, jadi dia menganut paham Mu'tazilah ya. Jadi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan inilah yang dipaksakan ya kepada rakyat, kepada para ulama. Nah, di antaranya yang terkenal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang sangat teguh ya, memegang kuat ya keyakinan akidah Ahlussunnah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk ya, sampai beliau mengalami penyiksaan yang sangat luar biasa ya, penyiksaan yang sangat luar biasa di zaman Khalifah Ma'mun, kemudian dilanjutkan ya di khalifah-khalifah berikutnya ya, Mu'tasim sampai kalau tidak salah tiga pemerintahan ya, baru setelah itu beliau terbebas ya dari penyiksaan. Nah, itu perlu dibaca ya. Jadi para ulama itu sudah secara khusus menuliskan tentang kisah ujiannya Imam Ahmad ini ya, yang disebut dengan mihnah ya, Imam Ahmad ya. Nah, jadi Islam ini sebenarnya dikatakan oleh para ulama cukup kuat ya peran di antara para salafus saleh ya, yaitu khususnya misalnya Abu Bakar Siddiq ya, yang
berperan besar pada Yaumuriddah ya. Pada hari banyaknya kemurtadan ya di zaman Khalifah Abu Bakar itu sampai melakukan peperangan melawan orang-orang murtad ya yang dikenal dengan Harbu Riddah, dan juga Imam Ahmad Yaumul Mihnah ya, pada hari ujian ya, sangat berat. Jadi Imam Ahmad memegang teguh bagaimana akidah Ahlussunnah itu mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Nah, ini kemudian disepakati oleh para ulama ya Ahlussunnah ya salafus saleh ketika itu, dan diwarisi ya dari masa ke masa, dari generasi ke generasi ya, walaupun pengaruh dari kelompok yang menyimpang ya, yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari luar Islam ya, yang kemudian apa namanya menjadi banyak keliru ya di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang jelas ya petunjuknya, dan itulah yang kemudian yang disebut dengan ilmu kalam itu ya. Nah inilah kemudian berpengaruh juga ke masa berikutnya, berpengaruh, dan akidah salaf, akidah Ahlussunnah ini dijaga oleh para ulama, itu dijaga terus ya. Jadi sehingga ada menjadi aliran yang cukup berbeda ya. Ada aliran yang betul-betul berpegang kepada nas-nas Quran Sunnah ya, yang disebut dengan Ahlus Sunnah ya, wal Jamaah ya. Jadi kalau disebut Ahlus Sunnah itu ya harus betul-betul berpegang kepada Sunnah yang dasarnya Quran Sunnah. Nah, ada aliran yang mengedepankan akal pikiran ya, dalam arti apa menggunakan warisan-warisan ilmu kalam yang diwariskan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah tadi, yang justru itu dihadapi oleh para ulama ya, imam-imam salaf sejak awal. Nah, jadi pertanyaannya buat kita, kita mau mengikuti yang mana? Ya, mau mengikuti alirannya para ulama, para imam ya, seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, atau justru malah mewarisi ilmu kalam ya yang diwarisi oleh Mu'tazilah ini gitu ya. Nah, kita lihat langsung apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Zaid ya Al-Qayrawani dalam matannya. Jadi matan-matan akidah Ahlussunnah ini ya, jadi ketika disebut Ahlussunnah ini ya yang representasinya yang paling apa namanya, yang paling utama yang harus kita jadikan rujukan ya adalah para imam ini. Maka kita akan dapati pernyataan ya atau pemaparan dari para ulama sunnah ini itu sama semua. Isi akidahnya sama ya. Imam Ahmad, bisa Imam Ahmad menulis dalam usul sunnah ya. Jadi para imam-imam itu mereka menulis, makanya kan sampai ada yang mengumpulkan ya, pernah saya share itu di pemaparan akidah para imam salaf ya. Ada Sufyan Ats-Tsauri misalnya, Sufyan Ibnu Uyainah, Al-Auza'i ya, Abdullah Ibnu Mubarak misalnya, itu dikumpulkan dan semuanya sama, semuanya sepakat dalam poin-poin akidahnya. Nah, termasuk Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, walaupun masa beliau agak belakangan kan gitu. Jadi ada kesamaan di dalamnya. Maka kita perlu mengenal ya bagaimana pemaparan akidah para imam salaf ini. Jadi yang disebut kita ketika nyebut akidah salaf ya rujukannya adalah para imam salaf, bukan para imam belakangan gitu. Al-Qairani rahimahullah mengatakan kallama Musa bikalamihi alladhi huwa sifatu dzati. Ya, Musa telah kalama Allah Subhanahu wa taala ya, telah berbicara kepada Musa dengan kalamnya, dengan firmannya yang dia adalah sifat zatnya, la khalqun min khalqihi, bukanlah makhluk dari makhluknya. Itu jelas ya. Jadi kalamullah, firman Allah itu sifat zatnya. Jadi yang namanya sifat zatnya ya melekat ya pada zatnya,
bagian dari Allah ya, jadi bukan makhluk yang dia ciptakan. Ya, bukan makhluk yang dia ciptakan. Nah, kemudian beliau mengatakan watajalla lil jabal, ya, dan Allah menampakkan diri tajalli, ya. Lalu kepada gunung, ya, lalu gunung itu menjadi hancur karena keagungannya. Ya, wa annal Qur'ana kalamullahi laisa bimakhluqin fayabi. Dan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk yang kemudian akan fana, wala sifatin li makhluqin fayanfad. Dan bukan juga sifat bagi makhluk yang akan lenyap. Ya. Nah, kita jelaskan penjelasannya. Jadi sifat kalamullah ini adalah termasuk sifat zatiyah filia, ya, sebagaimana yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa sifat Allah itu kategorinya ya bisa dibagi tiga, ada zatiyah ya fi'liyah dan zatiyah fi'liyah. Zatiyah fi'liyah itu Allah artinya kalamullah ini ya, Allah berbicara sejak azali. Jadi Allah itu maha bicara ya, mutakalim yang mampu untuk berbicara sejak azali ya, tidak didahului dengan ketidakmampuan berbicara gitu ya, lalu kemudian berubah jadi bisa bicara, tidak. Jadi sejak awal gitu ya, Allah itu selalu mampu untuk berbicara. Jadi azali gitu ya. Ini yang sifat zatiyah itu melekat dengan zatnya. Nah, tetapi kemudian pembicaraannya dilakukan sesuai kehendaknya. Ya, jadi ini yang satuannya itu. Ya, makanya disilakan oleh Ibnu Taimiyah misalnya qadimun nau ya hadisul ahad. Ya, atau mutajadidul ahad. Jadi secara naunya, secara jenisnya dia itu qadim ya atau azali. Ya, sejak azali, sejak awal Allah maha bicara, maha berbicara. Nah, tetapi satuannya ya ahadul kalam, satuan dari kalam itu ya disampaikan oleh Allah, diucapkan ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itu dikatakan itu sesuai dengan kehendaknya. Ada urutannya. Gitu ya, ada jedanya ya ketika Allah menurunkan berbicara kepada para rasul, para nabinya. Di antara ini yang paling jelas adalah secara langsung Allah berbicara kepada Nabi Musa. Nah, terus kan di situ ada jeda ya. Ya, ada saatnya Allah belum bicara kepada Nabi Musa ya, karena Nabi Musanya aja belum diciptakan, belum diutus ya. Ketika Nabi Musanya diciptakan ya, lalu kemudian diutus ya, lalu Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ya, setelah itu selesai kan Allah berbicara kepada Nabi Musa ya. Jadi begitu. Ya, jadi itu fi'liyah itu kan begitu, perbuatan. Ya, ada saat sebelum sebelum berbuat, berbicara ya, ketika berbicara dan setelah berbicara. Itu disebut fi'liyah. Jadi satuannya itu ya itu ada rentangnya. Nah, beda dengan para ahli kalam yang tidak memahami seperti itu. Ya. Nah, makanya yang namanya kalam itu ada awalan gitu ya, ada akhiran gitu ya. Ada sebelum, ada sesudah. Nah, ini dianggapnya makhluk. Ya, ini dianggapnya makhluk karena dengan istilah hudus itu gitu. Jadi istilah hudus itu kan sebelumnya ada lalu sebelumnya tidak ada lalu ada gitu ya. Sebelumnya Allah tidak berbicara lalu berbicara. Nah, ini yang disebut hudus itu. Nah, karena sifatnya hudus seperti itu oleh Mu'tazilah dikatakan makhluk. Nah, padahal Allah berbicara ya sesuai dengan kehendaknya. Ya, ada saat sebelum berbicara lalu berbicara, lalu selesai pembicaraannya ya lalu bicaranya juga kepada yang lain, dan Allah senantiasa kan terus berbicara.
Ya itu bukan makhluk, itu perbuatan Allah. Karena memang kelompok ahli kalam ini baik yang awal ya Mu'tazilah Jahmiyah termasuk juga Asy'ariyah ya Maturidiyah sebenarnya mereka menafikan sifat perbuatan ya. Jadi kalau kemudian Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan makhluk seluruhnya kalau mulai itu makhluk. Nah, kalau ahli kalam belakangan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini dia menggabungkan antara akidah Ahlussunnah dan ahli kalam. Jadinya setengah-setengah mereka itu. Mereka tetapkan kalamullah bukan makhluk itu hanya maknanya. Maka disebut kalam nafsi. Nah, sedangkan lafad-lafadnya, nah itu disebut makhluk. Jadi ini ya bahayanya pengaruh dari kebidahan ahli kalam awal itu yang berpengaruh kepada generasi berikutnya ya. Ini yang perlu kita pahami ya, perlu kita pelajari supaya tahu gitu ya hakikatnya sebenarnya seperti apa. Nah, baik kalam yang diturunkan kepada para nabi rasulnya berupa syariat. Nah, ini ada dua pembagian. Kalam itu ada kalam syar'i ya atau kalam syar'i atau al kalimat syar'iyah dan kalam kauni. Ya, kalau kalam syari itu adalah perintah ya, larangan, wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Itu namanya kalam syari. Ada kalam kauni. Kalam kauni itu untuk penciptaan dan penentuan urusan makhluknya. Ketika Allah hendak idza arada syai'an kan an yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah mengatakan kun, nah itu kan kalam. Ya, kun itu kalam Allah. Jadilah fayakun maka terjadilah. Itu namanya kalam kauni. Nah, ya. Sebenarnya ini bantahan bagi orang yang mengatakan kalau Allah itu makhluk, Quran itu makhluk. Karena kalau firman Allah itu makhluk, Allah kan menciptakan makhluk dengan kun, ya, lalu kunnya itu makhluk lagi, lalu jadi tasalsul ya, jadi apa namanya, istilahnya itu tidak ada ujungnya gitu, ya. Rangkaian yang tidak ada ujungnya. Jadi kalau kunnya dianggap makhluk diciptakan oleh kun lagi, kunnya makhluk diciptakan oleh kun lagi. Jadi ini jelas sekali keliru ya. Jadi kun itu adalah firman Allah bukan makhluk ya. Nah, makhluk diciptakan dengan firman Allah kun gitu kan. Nah, di sini Al-Qur'ani menyebutkan salah satu contoh ya firman Allah yaitu Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, wa kallamallahu Musa ya. Nah, di sini sesuai dengan ayat surat An-Nisa ayat 164. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berfirman kepada Musa ya dengan sebenar-benar pembicaraan. Ya, karena contoh kalam Allah kepada Musa ini contoh yang paling jelas karena ini langsung ya. Jadi tidak melalui malaikat Jibril ya kan banyak wahyu itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Nah, jadi contoh Allah berbicara kepada Musa ini adalah secara langsung tanpa ada perantara. Nah, ini yang tidak bisa mengelak lagi gitu. Ya, tidak bisa mengelak lagi bahwa pembicaraan ini langsung ya diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang oleh para ahli kalam ditolak. Ya, jadi kalam itu kan dari konsep hudus itu. Jadi Allah itu tidak boleh menurut mereka masuk dalam rentang waktu gitu ya. Karena kalau kemudian Allah bicara kepada manusia itu dianggapnya masuk ke dalam ruang makhluk gitu. Bagi mereka itu nggak mungkin. Padahal justru itu menunjukkan kekuasaan Allah. Allah mampu berbicara kapan saja ya mata sya'a
ya dengan pembicaraan apa saja bima syaa gitu ya. Dan juga kepada siapa saja yang dia kehendaki, iman syaa. Itu justru menunjukkan kekuasaan Allah ya, tapi para ahli kalam itu menolak itu ya, padahal itu menunjukkan kekuasaan Allah. Akhirnya kan mereka berusaha mentakwil-takwilkan ya dengan takwilan yang tidak benar, tidak bisa diterima ya, tidak ada hujahnya ya, tidak ada pijakan hujahnya, melainkan hanya mereka-reka saja. Jadi mereka, oh itu bukan Allah, langsung dari mana dia tahu? Mereka tahu ya bahwa yang berbicara itu apa namanya suara ya, suara yang diciptakan oleh Allah. Jadi mereka ujungnya menolak ini. Padahal jelas ya, bahkan ayat ini dengan menggunakan taukid. Ya, belajar. Jadi kalau orang belajar bahasa Arab ya, kaidah bahasa Arab yang benar, memahami dasar-dasar syariat ya, qawaid, kaidah-kaidah istinbat dan sebagainya, ya itu akan paham ya, akan paham dengan akidah yang benar ini. Ya, karena di sini misalnya dengan menggunakan taukid ini apa namanya maf'ul mutlak ya yang fungsinya li ta'kidil fi'li taukid taklima ya kan. Nah, dengan adanya taukid ini jelas menyanggah ya, menghilangkan anggapan ini bukan kalam yang sebenarnya gitu. Tidak bisa ini disebut majas. Ya, karena adanya taukid ini menunjukkan maknanya secara hakikat. Ya. Jadi tidak bisa dipahami majas, kiasan seperti dikatakan oleh Al-Farra. Ini seperti dikutip oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Ya, Al-Farra ini salah satu ahli bahasa ya. Beliau mengatakan al-Arab tusammi ma yusalu ilal insan kalaman bi ayyi tariqin wasala. Ya, orang Arab menamakan apa yang sampai kepada manusia dengan kalam, ya dengan cara apapun ia sampai. Ya, itu misalnya dengan isyarat ya atau apa itu disebut kalam. Ya, tetapi kata beliau walakin la tuhaqqiquhu bil masdar. Ya, tetapi mereka tidak menguatkannya dengan masdar ya. Karena di sini ada masdar takliman ya, dengan maf'ul mutlak. Faida huqiqa bil masdar apabila dikuatkan dengan masdar walam yakun illa haqiqatal kalam. Ya, maka tidak dimaksudkan melainkan makna kalam yang sebenarnya. Jadi makna kalam di sini mana hakikat? Ya apa hakikat kalam ya yang dipahami oleh apa namanya dalam bahasa Arab secara fitrah manusia ya ya semua orang tahu yang namanya pembicaraan itu seperti apa. Misalnya dalam jurumiyah ya kita pelajari ya kalam itu huwal labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya pembicaraan adalah ya, kalam adalah lafaz yang tersusun yang disusun yang memberi faidah ya dengan wad'i ya sesuai peletakannya penggunaannya dalam bahasa Arab. Ya. Lalu Ibnu Paris ya juga ya seorang seorang ahli bahasa juga beliau mendefinisikan yang namanya kalam ya kaf lam mim itu ada dua makna ya secara asal. Yang pertama ya dulu ala nutkin mufhim menunjukkan kepada ucapan yang memberi pemahaman. Dan yang kedua maknanya adalah luka jiroh ya maknanya adalah luka jiroh ya. Nah, yang pertama disebut kalam ya kalau luka itu disebutnya apa namanya ulam ya kalau tidak salah. Ya, nah, jadi dari penjelasan definisi dari kalam ini jelas ya di situ ada dua unsur yang benar lafaz ya yang kedua makna. Jadi yang disebut kalam itu harus ada dua unsur ini lafaz dan maknanya. Ya. Kalau misalnya ada lafaz tapi nggak ada maknanya itu bukan kalam atau ada makna tapi tidak diucapkan tidak ada lafaz nah itu bukan kalam. Gitu ya. Jadi ketika Allah itu berbicara ya artinya dengan makna kalam
secara hakikat. Artinya di situ ada lafaz dan juga ada makna. Gitu ya. Jadi lengkap. Nah, sehingga ya dan lafaz itu tiada lain mengandung huruf dan suara. Yang disebut lafaz itu kan adalah nutkun, ucapan ya. Yang namanya ucapan pasti ada huruf-huruf kan, ada hurufnya yang diucapkan dan ada suara, ya kan? Ada huruf dan suara, al-harfu was-shaut. Nah, makanya para ulama Ahlussunnah menetapkan bahwa kalamullah karena dia dipahami secara hakiki ya dengan huruf dan suara. Apalagi di sini jelas ya Allah berbicara kepada Nabi Musa yang didengar oleh Nabi Musa. Nabi Musa kan manusia. Yang didengar oleh manusia itu yang namanya yang didengar adalah suara. Ya, sehingga firman Allah itu ya dengan suara yang bisa didengar. Kalau tidak ada suaranya, lalu Nabi Musa mendengar apa? Nah, inilah yang ditolak oleh para ahli kalam, Asy'ariyah, ya Maturidiyah, bahkan ya yang sebelum-sebelumnya juga. Semuanya sepakat menolak kalam Allah itu tidak dengan huruf dan suara. Lalu dengan apa? Jadi inilah kekeliruannya para ahli kalam. Ya, jadi mereka menolak ya, firman Allah itu dengan huruf dan suara. Ya, sehingga mereka mengarahkan kepada majas bukan makna kalam secara hakiki. Gitu ya. Nah, makanya kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah itu menolak ya semua apa namanya kalamullah itu ya sebagai sifat Allah tapi sebagai makhluk ya mau lafadznya kemudian maknanya semuanya makhluk oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Sedangkan ahli kalam belakangan Asy'ariyah dan Maturidiyah ya itu apa namanya menetapkan maknanya saja. Ya, ini yang disebut dengan kalam nafsi. Sedangkan lafadznya makhluk mereka juga sehingga mereka mengatakan kalam Allah tidak dengan huruf dan suara. Makanya tadi ditawilkan berusaha di diselewengkan lah. Takwil di sini sebenarnya menyelewengkan makna yang jelas. Ya, jadi oh bukan Allah langsung yang bicara. Lalu suara yang didengar oleh Nabi Musa apa? Ya, gitu. Padahal jelas itu adalah Allah yang berbicara. Ya, kalau Allah yang berbicara berarti suara Allah. Nah, menetapkan suara bagi Allah ini nggak mau orang para ahli kalam. Karena dianggapnya sama dengan makhluk. Padahal ya tidak ada kemestian seperti itu. Suara Allah ya beda dengan suara makhluk. Tidak ada kemestian sama dengan makhluk. Gitu ya. Makanya bahkan ada hadis jelas yang menyebut ya Allah itu berbicara dengan suara. Ini sudah saya tetapkan tadi ya. Jadi apa namanya kita tetapkan ya firman Allah kalau mau dengan huruf dan suara ya. Tapi tentu kita tidak tahu bagaimananya kaifiahnya itu tidak tahu. Itu ya yang tidak perlu kita pikirkan. Tapi kita tetapkan. Nah, kalau ahli kalam ini mereka tidak mau menetapkan, menolak. Karena dianggap berkonsekuensi sama dengan makhluk. Padahal tidak ada konsekuensi seperti itu. Ya, karena ini jelas ditunjuki oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, misalnya dalam hadis ya jelas ya ini di apa riwayat Imam Ahmad dalam hadis dari Abdullah bin dari Jabir bin Abdullah dari Abdullah bin Unais. Nah ini yang perjalanan berapa satu bulan ya Jabir bin Abdullah itu mendatangi Abdullah bin Unais di Syam ya untuk mendengar hadis langsung ya dari Abdullah bin Unais ini. Nah, di dalam hadis ini dikatakan ya sami tu Rasulullah SAW yaqul yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Ya, orang-orang dibangkitkan pada hari kiamat au qala al ibad atau ia berkata hamba-hamba ya uratan wurlan buhman dalam keadaan telanjang, tidak dihitan dan buhman ya.
Lalu ditanyakan, ya kami bertanya, apa itu buhman? Laisa ma'hum syai'un. Ya, buhman itu tidak membawa apapun. Lalu dikatakan di sini summa yunadihim bisautin. Ya kemudian Allah ya menyeru mereka dengan suara. Nah, ini kan jelas sekali. Yunadihim bisautin yasma'u man ba'uda kama yasma'u man qaruba. Anal malik anad dayyan. Ya, kemudian Allah menyuruh mereka dengan suara yang didengar oleh yang jauh sebagaimana didengar oleh yang dekat. Aku adalah Al-Malik, Maharaja, aku adalah Ad-Dayyan yang Maha membalas amalan hamba. Itu ya, jelas sekali hadis ini mengatakan ya Allah memanggil dengan suara. Artinya kalamullah itu ada suara, ada huruf dan suara. Ya, lalu ini hadis yang sahih yang jelas seperti ini ditolak oleh para ahli kalam. Para ahli kalam itu sepakat mengatakan kalamullah bukan tidak dengan suara dari Al-Ghazali ya, kemudian Rozi ya, kemudian apa namanya Al-Juwaidi dan seterusnya sampai nyambung ya ke Mu'tazilah dan Jahmiyah sama. Ya, kalau kita lihat di kitab-kitab mereka, padahal ini hadisnya jelas. Ya, hadisnya sahih. Ya, dan Imam Bukhari sendiri memahaminya sangat jelas ya. Beliau mengatakan di dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad, beliau menjelaskan qala Abu Abdullah yang maksudnya Imam Bukhari wa fi hadza dalilun dan di sini ada dalil anna sautallah la yusbihu aswatal khalqi bahwa suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Ini jelas ya, Imam Bukhari. Jadi kita bicara kita Ahlussunnah ya rujukannya ini Imam Bukhari gitu ya. Ahmad dan seterusnya, bukan orang-orang belakangan yang apa namanya mereka kemudian banyak menyalahi nas. Imam Bukhari jelas mengatakan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Ya, makanya di sini suara Allah itu jelas di sini disebutkan perbedaannya didengar oleh yang jauh ya li'anna sautallahi yusma min budin kama yusma min qurbin. Ya, didengar dari jauh sebagaimana didengar dari dekat. Ya beda dengan suara makhluk, suara manusia misalnya yang hanya didengar dari yang dekat jauh kalau dalam jarak yang jauh nggak kedengaran. Itu perbedaan. Jadi ketika Allah itu menyebutkan tentang sifat-sifatnya, di situ sudah dijelaskan perbedaannya dengan makhluk. Lalu kenapa masih ditolak juga gitu kan? Ketika menjelaskan tentang tangan Allah, itu kan berbeda dengan tangan makhluk. Bal yadahu ya mabsutatan ya yunfiku kaifa yasha. Itu kan berbeda dengan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu ketika menjelaskan tentang sifat dzatiyahnya sudah mengandung perbedaannya dengan makhluk, tidak perlu dianggap ada kesamaan. Ya faida tanadal malaika lam yas'aku. Ya, maka apa? Sedangkan apabila para malaikat saling memanggil di antara mereka, mereka tidak pingsan. Wa qala azza wa jalla fala taj'alu lillahi andadan falaysa li sifatillahi nidun wala mislun wala yujad syai'un min sifati fil makhluqin. Ini menegaskan Imam Bukhari. Ya, dan Allah azza wa jalla berfirman, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, maka tidak ada bagi sifat Allah itu tandingan dan juga yang semisal dan tidak ada sesuatu pun dari sifat-sifatnya yang ada pada makhluk. Ya, jelas ya perkataan Ahlussunnah mengatakan firman Allah itu dengan huruf dan suara ya dan tentu suara Allah berbeda dengan suara makhluk. Itulah akidah Ahlussunnah. Nah, sedangkan ahli kalam mereka menolak. Jadi firman Allah tidak dengan huruf dan suara. Ini jelas. Jadi kita pelajari jadi kekeliruan ahli kalam itu di mana ya sehingga ketika sudah kita pelajari, sudah kita paham, sudah jelas ya tinggal kita mau mengikuti yang mana.
Mana yang menjadi representasi Ahlussunnah, Imam Bukhari ataukah para ahli kalam belakangan? Jauh lebih lebih mulia mana para imam-imam itu dibanding para ulama belakang, walaupun kita juga ya mengakui kontribusi mereka. Imam Ghazali gitu kan, Farun Ar-Razi, Al-Juwaini, ya kita apa namanya, menghargai kontribusi mereka, tapi mereka keliru dalam masalah ini, ya kan? Itu yang lebih merepresentasikan akidah Ahlussunnah ya adalah para imam ini, Imam Bukhari, karena jauh lebih mulia dibandingkan dengan para ulama-ulama itu. Abu Nasr As-Sijzi ya wafat tahun 444 Hijriah, menulis judul secara khusus tentang masalah ini, yaitu Ar-Risalah ila Ahli Zubaid fi raddi alaman ankarul harfa was-shaut. Ya, jadi risalah kepada penduduk Zubaid tentang bantahan terhadap orang yang mengingkari huruf dan suara, mengingkari huruf dan suara pada kalamullah. Nah, beliau mengatakan di sini. Nah, ini ketika membantah para ahli kalam itu. Perkataan seteru kita ya mengatakan inna ahadan lam yakul innal Quran kalamu harfun masaud. Nah, inilah karena para ahli kalam itu kan tidak, mereka tidak betul-betul mempelajari perkataan para imam salaf ya, salafus soleh, sehingga asing bagi mereka. Karena yang mereka pelajari justru ilmu-ilmu kalam itu, logika-logika kalam, sehingga mereka merasa asing. Nah, jadi di sini dibantah oleh Abu Nasr As-Sijzi, ya. Jadi mereka mengatakan, katanya tidak ada satupun yang mengatakan Al-Quran kalamullah berupa huruf dan suara. Dibantah oleh Imam As-Sijzi, ya kadibun wazaur. Itu perkataan dusta dan palsu. Balis salaf kulluhum kanu qailina bidzalik. Bahkan salaf, ulama salaf itu semuanya mengatakan itu. Wa idza auradna fihi musnad. Apabila kami mengemukakan musnad padanya, wa qaula sahaba min ghairi muhalafa waqat bainahum fi dzalika sarakal ijma. Ya. Dan perkataan para sahabat tanpa ada pertentangan yang terjadi di antara mereka, maka hal itu menjadi seperti ijma. Jadi sepakat semua. Di zaman sahabat, tabiin, ya tabiut tabiin, para para ulama, para imam salaf semuanya sepakat. Gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, lalu beliau di sini menyebutkan ya Al-Qairwani tentang sifat tajalli tadi ya, wa tajallallah ya. Karena ini ada kaitannya sebagaimana disebutkan dalam ayat. Menampakkan diri, nah ini juga sifat lain ya, merupakan sifat lain yang terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ya ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina ya, dan tatkala Musa datang untuk munajat kepada kami ya pada waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuhu ya, dan Rabbnya berbicara kepadanya. Qala rabbi arini anzur ilaik. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa melihatmu. Nah, ini kan isi di antara isi pembicaraan, karena banyak ya ayat-ayat yang menyebutkan Allah berbicara dengan Nabi Musa itu. Di antara pembicaraan Nabi Musa, dia meminta agar ingin melihat Allah. Nah, kata Allah, lantaroni, kamu tidak akan pernah bisa melihat. Walakin indur ilal jabal, tapi lihat ke gunung, fa in istaqarra makana fasaufa tarani. Kalau ya gunung itu tetap ya di tempatnya, maka kamu akan melihatku. Ya falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Nah, ketika Robnya ya Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri ya kepada gunung, lalu dia menjadikannya hancur. Ya, wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Falam afaqa, ya ketika dia sadar bangun, subqala, dia berkata subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama beriman. Termasuk orang yang pertama beriman.
Ya, jadi ini jelas ya kaitannya ya ada ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala yang memohon untuk melihat. Nah, ini adalah sifat Allah bisa menampakkan diri tajalli. Ya, tajalli. Nah, ini juga banyak lah pokoknya ahli kalam itu kan mereka menolak sifat-sifat Allah. Ya, tajalli ini ditolak oleh mereka. Gitu kan. Jadi dianggapnya oh berarti ini jisim, fisik gitu. Padahal kan jelas ayatnya. Allah menampakkan diri gitu. Tajalla ya. Gitu. Nah, sifat tajalli ini jelas ya, maknanya menampakkan diri. Ya, artinya kita bisa memahami ya berbicara ya menampakkan diri gitu kan. Dan sebagainya semua sifat-sifat itu dipahami kita paham maknanya tapi yang tidak kita ketahui itu hakikat bagaimananya caranya cara Allah menampakkan diri itu yang tidak kita tahu ini yang sudah kita bahas di pembahasan prinsip ya dalam menetapkan sifat Allah. Nah, ini juga bantahan kepada orang yang tafwid makna yang mengatakan nggak bisa dipahami apa namanya sifat Allah. Ya, kalau tidak bisa dipahami ya bertentangan dengan tujuan Allah menurunkan wahyu ya, Allah memberi petunjuk yang namanya memberi petunjuk itu ya harus dipahami. Ya, walaupun pemahamannya ya sebatas pemahaman konsep gitu ya. Jadi apa namanya belum berarti otomatis tahu wujudnya. Karena ini hal gaib. Kalau hal yang gaib kan kita tidak tahu wujudnya walaupun kita pahami secara konsep gitu ya. Nah, di sini misalnya dijelaskan oleh Az-Zajjaj yang dikutip oleh Abu Mansur Al-Azhari ya. Perkataan Az-Zajjaj mengatakan tajalla Rabbul Jaba'i zuharu wa bana. Ya nampak dan jelas ya bahwa qaulu ahli sunnah wal jamaah. Dan ini adalah perkataan ahli sunnah wal jamaah dalam kitab Tahdzibul Lughah. Nah, kadar yang ditampakkannya pun sangat sedikit. Ibnu Abbas menyebutnya dengan bahasa tidaklah ia menampakkan diri melainkan seukuran jari kelingking. Jadi maksudnya Allah menampakkan dirinya itu sedikit sehingga kemudian gunung itu hancur. Ya, ini kan tentu Ibnu Abbas tidak berbicara atas pemikirannya sendiri ya. Pasti kalau para sahabat tuh berbicara tentang masalah gaib pasti ada dasarnya dari Nabi. Ya, walaupun tidak disandarkan langsung kepada Nabi itu semua itu sudah dipahami sebagai kaidah ya, kaidah dalam ilmu riwayat, dalam ilmu tafsir. Ya, jadi ketika sahih misalnya para sahabat dia berbicara tentang masalah gaib pasti ada sandarannya. Ini seperti yang dinukil oleh At-Tabari ya dalam tafsirnya. Nah, menampakkan diri ini dengan menyingkap hijabnya, hijab ya, hijab Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi penglihatan makhluk terhadapnya sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang hijab ini ya, tentang hijab Allah. Nah, ini juga ditolak juga oleh ahli kalam ya tentang hijab ini. Jadi kalau ingin tahu bagaimana penolakan ya para ahli kalam terhadap sifat-sifat Allah ini, ya itu banyak dalam kitab-kitab mereka bisa dibaca ya. Misalnya Farudin Ar-Razi ya dalam kitab Asasul Takdisnya itu ya yang menjadi rujukan. Lalu dibantah oleh Ibnu Taimiyah ya dalam kitab apa namanya Bayan Talbis Jahmiyah. Bayan Talbis Jahmiyah itu kan membantah kitabnya Ar-Razi. Ya membantah kitab Asasul Takdis. Ya di situ banyak menolak sifat-sifat Allah yang diantaranya masalah ijab ini. Padahal jelas ya hadisnya. Jadi ada hijab yang menghalangi ya antara makhluk ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ketika Allah menyingkapkan hijabnya ya dari penglihatan makhluk, makhluk itu bisa melihat Allah.
Ya bisa melihat Allah, makanya nanti di surga, di akhirat Allah bisa dilihat karena Allah menyingkapkan hijabnya. Walaupun dilihatnya ya tentu tidak secara sepenuhnya gitu ya, wujud Allah, karena tidak mungkin bisa dikuasai oleh manusia. Ya, nah, ini dalam hadis yang sahih ya, riwayat Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, dari Abi Musa ya Al-Asy'ari. Dia berkata, ya Rasulullah SAW berdiri menerangkan ya, kepada kami 5 perkara. Sungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Ya, apa namanya, menurunkan. Ya, dia berkuasa menurunkan timbangan dan mengangkatnya. Ya, diangkat kepadanya amal malam ya sebelum amal siang dan amal siang sebelum amal malam. Ya, hijabuhun nur. Nah, ini hijabnya, jadi hijab yang menutupinya itu adalah nur, cahaya. Wa fi riwayat Abi Bakrin, dan pada riwayat Abu Bakar annar. Ya, jadi ada yang menyebut hijabuhun nur, wa hijabuhun nar, gitu kan? Hijabnya adalah cahaya, hijabnya adalah api. Ya, lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Andaikan dia menyingkapkan hijab itu, pasti keagungan wajahnya akan membakar makhluk yang dipandang olehnya. Jadi gitu ya. Akan apa, keagungan wajahnya itu akan membakar ya makhluk ya yang dipandang, karena semua makhluk, jadi semua makhluk kan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak dipandang olehnya, ya kan. Nah, jadi tentu nanti orang-orang beriman di surga yang mendapat kenikmatan yang terbesarnya adalah bisa melihat wajah Allah, dan tentu tidak tidak membuat membakar, karena ini kan apa namanya, kaitannya waktu di dunia ya, di sini. Ya makanya sama ya seperti yang dikatakan kepada Nabi Musa tadi, di dunia ini kamu tidak akan bisa melihatku. Artinya itu di dunia ya. Itu adapun di akhirat kan bisa ya, oleh orang-orang beriman, eh, apa, penduduk surga. Nah, kalau para penghuni neraka ya tentu tidak bisa melihat Allah. Makanya kan yauma idzin lamahjubun. Kalla innahum yauma idzin lamahjubun. Ya, sesungguhnya mereka itu pada hari ini, pada hari kiamat nanti di akhirat, mereka terhalang lama jubun, ya, terhalang an robihim yauma ini robihim lama jubun, dari melihat Tuhan mereka. Ya, nah, sebenarnya disebutkan dalam ayat lain ya, wujuh yaumidin nadhira ila robbiha nazira. Nah, juga yang ditolak oleh ahli kalam ya, maksudnya Mu'tazilah ya, Jahmiyah udah jelas ya. Mereka menolak Allah bisa dilihat di akhirat. Ya, nah tetapi kalau ahli kalam belakangan ya Asy'ariyah ya, Maturidiyah, mereka menetapkan Allah bisa dilihat di akhirat, tapi dengan apa, cara yang mereka apa namanya, yang berbeda itu, tidak secara hakikatnya. Kalau yang namanya dilihat ya dilihat dengan mata kepala gitu. Yang namanya dilihat itu kan dengan mata. Nah, mereka tuh nggak mau menetapkan bisa dilihat oleh mata. Karena lagi-lagi mereka apa namanya, menghindar dari, oh ini pasti jisim, fisik kalau bisa dilihat oleh mata. Ya, padahal kan di sini jelas Allah bisa dilihat oleh mata manusia nanti di surga itu. Ya, dan yang dilihat itu apa? Zat Allah, Allah kan punya zat. Ya kan, apa itu justru menunjukkan kekuasaan Allah. Apa susahnya bagi Allah untuk bisa dilihat? Dan itu justru tidak menunjukkan kekurangan Allah, justru itu kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah, kekuasaannya, ya kan?
Gitu. Tapi ahli kalam ini mentakwil lagi walaupun bisa dilihat oh tidak dengan mata kepala. Dia tahu dari mana dalilnya yang menyebutkan tidak dilihat dengan mata kepala secara langsung. Ya, jadi katanya ibarat ditampakkan gitu di pikirannya itu sama saya bukan melihat kalau begitu. Ya. Ya, dan ayat ataupun hadis justru menunjukkan jelas ini melihat secara jelas dengan mata kepala. Ya, dalam hadis misalnya ya, An Jarir ya dari Jarir qala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idz nadhara ilal qamar ya. Melihat bulan di purnama di malam purnama. Lalu kata Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum. Ya, sungguhnya ini dengan taukid ya kalau orang belajar bahasa Arab. Ya, adanya taukid itu penguat benar-benar melihat. Jadi tidak bisa dipahami majas. Ya, jadi melihat dengan benar, sebenar-benarnya. Tarau innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Ya. Kalian tidak akan kesulitan melihatnya ya apa namanya? Bisa juga maknanya berdesak-desakan gitu ya dalam melihatnya. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurbi syamsi faf'alu. Ya, maka jika kalian mampu untuk tidak kewalahan melakukan sholat sebelum matahari terbit dan matahari terbenam, maka lakukanlah. Ini lagi-lagi kan ketika Rasul memberitahukan tentang sifat Allah, ya tentang apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, ya tujuannya adalah supaya kita mengimaninya dan iman itu mendorong kita beramal soleh, kan tujuannya itu. Bukan untuk dipikir-pikirkan bagaimananya. Ini kan ahli kalam tuh mereka memikirkan bagaimananya, ya sehingga ditolak. Padahal wilayah bagaimana itu bukan urusan kita, karena kita tidak tahu ya bagaimananya yang kita dibebankan itu adalah untuk mengimani percaya bahwa itu akan terjadi ya sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi di sini Rasul menyamakan ya melihat Allah dengan melihat bulan purnama. Nah, tapi bukan menyamakan Allah dan bulan purnama itu bukan begitu. Makanya para ulama menjelaskan ini adalah apa tasbihul ru'ya birru'yah la tasbihal mar'i bil mar'i. Jadi ini menyamakan cara melihatnya, melihat dengan melihat bulan purnama dengan melihat Allah dengan melihat bulan purnama. Bukan menyamakan yang dilihatnya, yang dilihatnya tentu berbeda. Jadi kalau melihat bulan purnama ya dengan mata kepala kan gitu dan jelas. Ya, tetapi kan ketika kita melihat bulan purnama itu kan tidak mengetahui juga kan wujud asli gitu hakikat secara keseluruhannya bulan purnama itu seperti apa itu kan tidak. Kita hanya melihat dari jauh. Nah, seperti itu cara melihat Allah pada saat hari kiamat. Ya kan nah, hadis ini jelas sahih ya, tapi oleh ahli kalam ditolak ya petunjuk-petunjuk yang jelas itu. Ya, lalu nanti ini kisah tentang bagaimana nanti Allah dilihat di surga ya oleh apa? Oleh penghuni surga ya dan Allah kan tinggi ya apa namanya di atas aras, di atas seluruh makhluknya. Ya dan dilihat oleh para penghuni surga. Ya artinya kan mereka melihat ke atas. Kalau melihat bulan purnama kan melihat ke atas. Ini juga sebagai dalil juga bahwa Allah itu tinggi. Sifat tinggi bagi Allah itu sebagai dalil juga ya. Nah, dalam hadis ya disebutkan dalam Sahih Muslim. Jadi ketika para penghuni sudah masuk surga ya mereka ditanya apakah
Kalian mau aku tambahkan, kata Allah. Mereka mengatakan, ya engkau sudah memutihkan wajah kami, ya memasukkan kami ke surga, menyelamatkan dari neraka. Ya, lalu jadi ini sudah sangat banyak itu nikmat yang diberikan. Ya, lalu Allah menyingkapkan hijab, bayak siful hijab. Nah, ini yang disebut hijab tadi. Ya, jadi dengan disingkapnya hijab itulah mereka bisa melihat Allah. Tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai ya daripada bisa melihat kepada Allah, ya, kepada Rabb mereka. Inilah yang disebutkan dalam ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, amal soleh, husna wa ziyadah. Husna itu surga, ziyadah itu adalah tambahan, maksudnya melihat Allah. Nah, jadi itu ya. Makanya kita akan dapati dalam semua apa namanya matan-matan akidah yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah salaf itu semua sama menetapkan apa Allah bisa dilihat di akhirat nanti oleh orang beriman. Lalu Al-Quran adalah firman Allah bukan makhluk. Kalau tadi kan kalamullah secara umum ya. Makanya dicontohkan dengan firman Allah kepada Nabi Musa. Nah, sekarang Al-Quran. Al-Quran tentu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah inilah yang kemudian diingkari kan oleh para kelompok menyimpang yang di kalam itu mereka menolaknya. Nah, disinilah banyak kita dapati bantahan ya para ulama salafus saleh ya untuk membantah pemahaman menyimpang tersebut. Di antaranya misalnya Sufyan Ats-Tsauri wafat tahun 161 Hijriah. Ini Imam Salaf. Ya, beliau mengatakan Al-Quran karamullah ghairu makhluk. Quran adalah firman Allah bukan makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya ia berasal dan kepadanya ia kembali. Nah, ini kan penjelasan nih minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ya, jadi berasal dari Allah, jadi merupakan sifat Allah dan kepadanya kembali. Jadi artinya tidak terlepas dari Allah. Ya, bukan makhluknya yang terpisah dari zat Allah. Ya, tapi merupakan sifatnya. Imam Ahmad juga ya menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Al-Lalaka'i ya dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk wala tad'ub an taqul laisa bimakhluk. Jangan lemah untuk mengatakan bahwa dia bukan makhluk. Fa inna kalamullah minhu wa laisa bibainin minhu. Ya, firman Allah itu adalah bagian darinya ya yang tidak terlepas, tidak terpisah darinya. Walaisa minhu syai'un makhluk dan tidak ada sesuatu yang merupakan bagian darinya itu, berasal darinya itu adalah makhluk. Jadi sifat Allah itu melekat dengan zat bukan makhluk. Gitu ya. Nah, jadi itu ya, sebagaimana kita telah jelaskan bahwa firman Allah itu mencakup lafaz dan maknanya seperti itu pula Al-Qur'an. Ini kan apa namanya? Ketika Allah menurunkan ya pertama kali ya mengucapkan firman-firmannya yang didengar oleh para malaikat, malaikat Jibril ya khususnya yang bertugas nanti untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Walaupun kan kemudian Quran itu melalui perantara malaikat Jibril. Ya, apa namanya? Ya walaupun ada ya waktu peristiwa Isra Mi'raj kan itu langsung ya bicara kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, itu semuanya adalah firman Allah bukan makhluk. Nah, lalu kemudian para ahli kalam itu mereka apa namanya? Terjatuh pada kerancuan dengan mengatakan kan suara makhluk itu makhluk, tulisan makhluk, ya. Kertasnya makhluk, tintanya ya jadi buku itu kan semua makhluk. Ya, sehingga mengatakan oh berarti Quran yang kita baca itu makhluk. Itu kan sebetulnya adalah sebuah kerancuan ya.
Karena eh, dulu para ulama ya, para imam ya, salafus soleh, ketika menyebut Quran tidak tertuju kepada hal-hal tersebut. Yang disebut dengan Al-Quran yaitu lafadznya yang diucapkan pertama kali oleh Allah, ya kan? Dan di dalamnya mengandung makna, itu tadi lafadz dan makna itu yang dimaksud dengan Quran. Adapun alat-alat, ya kan, kertas, tinta, ya bukan ke situ maksudnya. Kalau itu mah hanya alat-alat. Jadi ketika disebut Quran itu bukan itu maksudnya, tapi adalah lafadznya yang diucapkan oleh Allah pertama kali dan dinisbatkannya kepada Allah. Yang namanya pembicaraan itu walaupun kemudian disampaikan lagi, ya kan, tetap dinisbatkannya kepada yang pertama kali mengucapkan. Kalau tidak kan jadi plagiat gitu. Jadi misalnya ini karya siapa nih misalnya, manusia kan, ya lalu disampaikan ke orang, tetap kan dinisbatkannya ini perkataannya orang yang mengatakan pertama kan gitu, ya kan, tidak bisa kemudian diklaim jadi plagiat. Nah begitu juga Quran ini dinisbatkannya kepada pengucapnya itu Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Adapun kemudian diucapkan lagi oleh manusia dengan suaranya, ya kan, gitu, dengan tulisannya, yaitu kan ada hanya alat-alat saja. Tapi yang dimaksud Quran itu adalah yang diucapkan pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jangan terkecoh di situ. Ini kan yang menjadi alasan para ahli kalam mengatakan Quran tuh ya makhluk yang ada di kita. Ya, karena kertasnya, tintanya gitu ya. Ketika dibaca suara manusianya, ya bukan itu yang dimaksud dengan Quran. Ya itu kan jadi sebagai dalih saja gitu ya, dalih saja ya. Makanya mereka menetapkan bahwa firman Allah itu hanya kalam nafsi saja, maknanya yang tidak diucapkan. Nah, ini kalau kalam nafsi ya, ya yang ada di dalam diri berupa makna di dalam hati gitu ya, kalau manusia itu kan bukan kalam, ya kan. Ini saya, ini kan apa namanya, penjelasan dari Syekhul Islam Abu Usman As-Sobuni ya, pada tahun 449 dalam kitab Aqidah Salaf di Wasabil Hadis, ini jelas sekali. Jadi Quran itu yang diucapkan ya, yang dibaca, yang dihafal dalam hati, yang ditulis dalam mushaf, semua kalamullah. Karena yang dimaksud dengan Quran itu yang isinya yang terkandung, bukan bukan alat-alatnya, ya kan, bukan mulut orangnya, bukan suara orangnya, bukan tulisannya, bukan tinta, bukan kertasnya. Yang dimaksud dengan Quran itu adalah isinya yang terkandung di situ yang dinisbatkan kepada Allah sebagai pembicaranya. Nah, itulah kalamullah semuanya, gitu ya. Nah, jadi kalau ahli kalam itu kan mereka hanya menetapkan kalam nafsi, jadi maknanya saja, jadi nggak ada lafaz kalau menurut mereka itu, ya. Padahal jelas ya, jadi ketika Allah menyampaikan, yang mengucapkan firman-Nya, yaitu ada lafaz, ya ada lafaz yang Allah sampaikan, tidak mungkin tidak ada lafaz, ya karena kalau tidak ada lafaz ya tidak bisa didengar, ya tidak bisa terangkaikan gitu. Sehingga inilah mujizat Quran, itu kan mujizat redaksi, ya kan, bahasa lafaz-lafaznya. Nah kalau hari kalam kan mereka mengatakan tidak ada lafaz. Lalu yang menyusun lafaznya siapa? Jadi dikatakan malaikat Jibril gitu kan yang menyusun lafaz. Nah, berarti kalau kalau itu susunannya malaikat Jibril, bukan firman Allah kalau begitu. Padahal Quran ini mengandung mujizat. Ya, huruf-hurufnya, lafaz-lafaz ini semuanya adalah Allah yang menyusunnya, Allah yang merangkaikannya.
Sehingga jelas ya, firman Allah Quran itu dengan lafaz dan maknanya sekaligus. Ya, dan kalam itu tadi dengan lafaz. Kalau hanya dengan makna yang ada di dalam diri, jadinya kalau orang misalnya bicara di dalam hati, jadi ada makna di dalam hati belum dia ucapkan itu disebut kalam oleh mereka. Lalu apa bedanya antara orang yang bicara dengan orang yang diam? Orang yang punya makna dalam hatinya tidak diucapkan itu kan orang yang diam, bukan orang yang berbicara. Gitu ya. Jadi baik secara ilmu dari secara ilmu bahasa, secara fitrah yang diketahui oleh manusia dalam kehidupan mereka ya, itu bertentangan ya pemahaman para ahli kalam itu. Ya, makanya kan kalam nafsi ini dicetuskan oleh Abu Hasan Asy'ari yang kemudian diikuti para pengikutnya itu sebuah kekeliruan yang dibantah oleh para ulama sunnah. Itu sebuah kekeliruan. Ya. Karena Ibnu Qudamah itu sangat keras ya, Ibnu Qudamah al-Maqdisi, ulama besar ya di Madhab Bali. Itu sangat keras mengecam Abu Hasan Asy'ari ini. Ya, karena dia membawa konsep kalam nafsi. Tidak ada ya para ulama sebelumnya itu yang membuat konsep-konsep seperti itu. Ya kan, itu pengaruh dari filsafat itu. Gitu. Karena kalau ada lafaz berarti ada awalan, ada akhiratnya itu tadi hudus itu mereka sebenarnya semuanya mereka menolak kalamullah, menolak perbuatan-perbuatan Allah itu kan dilandasi dari konsep hudus itu. Ya, konsep hudusnya dari mana? Dari pemikiran filsafat, filsafat Yunani. Gitu, ya kan? Nah, inilah yang harus kita pahami agar kita bisa menjaga ya akidah yang benar ya dari pemikiran-pemikiran yang asing ya yang justru malah merusak. Nah, sehingga ini dari pembahasan tentang sifat-sifat Allah ya. Di sini saya rangkumkan sekitar ada 18. Jadi di akhir saya rangkumkan ya. Jadi 18 sifat Allah yang dibahas di sini ya. Jadi sudah selesai pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di situ barangkali kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Tidak ada ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Bisa di grup saja kalau misalnya nggak sungkan untuk bertanya langsung. Syukran ala ihtimamikum. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.